Bayangkan uang bukan hanya selembar kertas atau angka di rekening Anda, tetapi sebagai bentuk energi yang hidup. Di balik nilai nominalnya, uang memiliki getaran dan resonansi yang dapat dipengaruhi oleh cara kita memandang dan menggunakannya. Uang, seperti energi lainnya di alam semesta, bergerak dan mengalir mengikuti perhatian dan niat kita. Dengan memahami uang sebagai energi, kita mulai melihatnya bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai alat yang memungkinkan kita memenuhi tujuan hidup yang lebih bermakna. Semua di alam semesta, termasuk pikiran, emosi, dan materi, adalah energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Uang tidak terkecuali. Ia adalah wujud konkret dari energi abstrak yang melayani kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menyadari bahwa uang hanyalah alat untuk pertukaran energi, kita berhenti memperlakukannya sebagai sumber ketakutan atau kecemasan. Alih-alih, kita bisa mengubah hubungan dengan uang menjadi lebih harmonis, seolah-olah sedang berkolaborasi dengan kekuatan yang lebih besar. Tempat di mana perhatian Anda tertuju adalah tempat di mana energi mengalir. Jika Anda fokus pada kekurangan dan rasa takut tidak memiliki cukup uang, frekuensi yang Anda pancarkan justru mengundang lebih banyak kekurangan. Sebaliknya, ketika fokus Anda adalah pada kelimpahan dan potensi, Anda membuka pintu bagi aliran uang dan peluang baru. Fokus perhatian bukan hanya tentang apa yang Anda pikirkan, tetapi tentang bagaimana Anda merasakan pikiran tersebut. Emosi yang Anda hubungkan dengan uang menjadi magnet yang menarik pengalaman serupa ke dalam hidup Anda. Fokus saja tidak cukup untuk menciptakan aliran kekayaan yang stabil. Yang lebih penting adalah keselarasan atau resonansi antara pikiran, perasaan, dan tujuan hidup Anda. Bayangkan resonansi seperti getaran musik. Jika satu nada tidak selaras, harmoni akan rusak. Begitu pula dengan uang. Jika Anda memiliki tujuan finansial tetapi tidak selaras dengan nilai dan impian sejati Anda, energi uang akan terasa terhambat. Menemukan tujuan hidup yang bermakna dan memastikan bahwa hubungan Anda dengan uang sejalan dengan tujuan tersebut adalah kunci bagi resonansi yang kuat dan berkelanjutan. Setiap manusia memancarkan frekuensi unik yang dipengaruhi oleh keyakinan, emosi, dan niat mereka. Ketika frekuensi pribadi kita selaras dengan frekuensi kelimpahan, kita mulai merasakan uang mengalir dengan lebih mudah. Ini bukan hanya tentang menarik uang secara pasif, tetapi tentang menjadi seseorang yang secara aktif menarik kesempatan-kesempatan yang selaras dengan tujuan hidup kita. Uang tidak datang hanya karena kita menginginkannya, tetapi karena kita menjadi pribadi yang beresonansi dengan frekuensi yang sama. Apa yang terjadi di luar diri kita hanyalah cerminan dari getaran batin kita. Jika Anda merasa layak dan cukup, uang akan mengalir untuk mendukung keyakinan tersebut. Namun, jika ada perasaan kurang atau tidak layak, aliran uang bisa terhambat. Oleh karena itu, pekerjaan batin yang melibatkan penguatan rasa syukur, keberlimpahan, dan keyakinan diri menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan sehat dengan uang. Uang bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi kendaraan yang membantu kita mencapai tujuan yang lebih besar. Ketika uang dipahami sebagai alat untuk memperkuat tujuan hidup yang bermakna, baik untuk memberikan dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain, maka uang akan datang secara alami. Alam semesta merespons mereka yang berada dalam harmoni dengan tujuan mereka, dan uang hanyalah salah satu wujud dari energi yang diberikan kepada mereka untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Memahami uang sebagai energi dan menyelaraskannya dengan tujuan yang bermakna adalah langkah awal untuk menciptakan kehidupan finansial yang selaras. Ketika kita beroperasi dari tempat kelimpahan dan niat yang jelas, uang tidak lagi menjadi beban atau sesuatu yang kita kejar, tetapi aliran alami yang mendukung perjalanan hidup kita. Pada akhirnya, bukan hanya tentang berapa banyak uang yang Anda miliki, tetapi tentang seberapa selaras Anda dengan getaran yang mengundang kekayaan dan makna dalam hidup Anda. Kesadaran kemakmuran bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi tentang cara kita berpikir, merasa, dan merespons realitas kita. Ini adalah sebuah kondisi batin di mana kita melihat hidup sebagai penuh dengan kemungkinan dan potensi tak terbatas. Orang dengan kesadaran kemakmuran memahami bahwa kekayaan sejati dimulai dari dalam, dari pola pikir yang berkelimpahan,
dan keyakinan bahwa alam semesta selalu menyediakan lebih dari cukup bagi mereka. Ketika Anda selaras dengan frekuensi kelimpahan, dunia luar mulai berubah untuk mencerminkan keyakinan batin ini. Segala sesuatu di alam semesta memancarkan frekuensi, termasuk pikiran dan perasaan kita. Ketika Anda menyelaraskan pikiran dan emosi dengan frekuensi kelimpahan, Anda menciptakan getaran yang menarik kekayaan dan peluang seperti magnet. Namun, penting untuk diingat bahwa kelimpahan bukan hanya tentang uang. Itu adalah kondisi batin di mana Anda merasa cukup, apapun situasi eksternal Anda. Pikiran yang selaras dengan kelimpahan akan selalu menemukan cara untuk menciptakan peluang baru dan solusi kreatif dalam setiap keadaan. Kekuatan sejati terletak pada hati, bukan hanya pikiran. Pikiran adalah alat yang berguna untuk merencanakan dan membuat strategi, tetapi emosi yang tulus dari hati, seperti rasa syukur, cinta, dan ketenangan, memancarkan frekuensi yang jauh lebih kuat. Alam semesta tidak hanya mendengarkan pikiran Anda, tetapi merespons perasaan Anda. Dengan melatih diri untuk merasakan syukur dan keberlimpahan di hati, Anda mengubah vibrasi diri menjadi magnet bagi hal-hal baik. Uang, peluang, dan kemudahan akan mengalir ketika Anda memancarkan energi hati yang positif dan harmonis. Kesadaran kemakmuran bukan tentang apa yang Anda miliki sekarang, melainkan tentang bagaimana Anda memilih untuk memandang hidup. Apakah Anda melihat dunia sebagai tempat penuh keterbatasan atau sebagai ruang tanpa batas di mana segalanya mungkin? Ketika Anda berfokus pada apa yang Anda syukuri alih-alih apa yang kurang, Anda mengalihkan fokus dari kekurangan ke potensi. Dari perspektif inilah peluang muncul. Tidak sebagai sesuatu yang harus Anda kejar dengan keras, tetapi sebagai sesuatu yang mengalir secara alami ke dalam hidup Anda. Orang dengan pola pikir kekurangan melihat dunia sebagai tempat persaingan, sumber daya terbatas, dan mereka harus berjuang untuk mendapatkannya. Sebaliknya, mereka yang memiliki kesadaran kemakmuran melihat dunia sebagai lautan kesempatan dan percaya bahwa ada cukup untuk semua. Dalam pola pikir kelimpahan, Anda menyadari bahwa kesuksesan orang lain tidak mengurangi peluang Anda. Sebaliknya, keberhasilan mereka menjadi bukti bahwa Anda juga bisa mencapainya. Dengan mengadopsi pola pikir ini, Anda membuka diri untuk menerima lebih banyak karena Anda percaya bahwa kehidupan selalu mendukung Anda. Kunci kesadaran kemakmuran adalah merasakan syukur, bahkan sebelum sesuatu terwujud. Seringkali, kita berpikir bahwa kita akan merasa bahagia atau tenang hanya setelah mendapatkan uang atau mencapai tujuan. Namun, rahasianya adalah merasakan emosi kelimpahan itu sekarang. Ketika Anda bisa merasa damai dan bersyukur saat ini, Anda memancarkan frekuensi yang cocok dengan kelimpahan yang Anda inginkan. Ini adalah paradoks. Dengan merasakan seolah-olah Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan, Anda menariknya lebih cepat ke dalam hidup Anda. Banyak orang secara tidak sadar memiliki hubungan dengan uang yang didasarkan pada ketakutan, takut tidak punya cukup, takut kehilangan, atau takut gagal. Kesadaran kemakmuran mengundang Anda untuk mengubah ketakutan itu menjadi ketenangan. Alih-alih melihat uang sebagai sesuatu yang harus Anda kendalikan dengan cemas, Anda bisa mulai mempercayai aliran kehidupan. Uang akan datang dan pergi seperti arus laut, tetapi selama Anda berfokus pada tujuan dan beroperasi dari tempat kelimpahan, Anda tidak akan pernah kekurangan. Anda mulai merasa bahwa Anda selalu didukung, apapun yang terjadi. Orang dengan kesadaran kemakmuran tahu bahwa kelimpahan sejati adalah tentang memberi dan menerima secara seimbang. Mereka tidak takut untuk memberi karena mereka tahu bahwa memberi bukan kehilangan, tetapi sebuah sirkulasi energi. Pada saat yang sama, mereka juga tidak ragu untuk menerima, karena mereka merasa layak untuk mendapatkan yang terbaik. Dengan membiarkan energi uang mengalir bebas, baik dalam bentuk memberi maupun menerima, Anda menyelaraskan diri dengan hukum alam semesta bahwa kekayaan harus selalu dalam gerak. Mengembangkan kesadaran kemakmuran adalah perjalanan batin yang mengubah cara Anda memandang uang dan hidup. Ini bukan hanya tentang akumulasi materi, tetapi tentang menjadi pribadi yang bergetar selaras dengan kelimpahan. Saat Anda menyadari bahwa Anda selalu cukup, bahwa alam semesta mendukung Anda, dan bahwa hati Anda adalah kunci utama, Anda tidak hanya menarik kekayaan, tetapi juga kebahagiaan, kedamaian, dan rasa puas yang mendalam. Ini adalah kunci sejati menuju kemakmuran.
Menyadari bahwa kelimpahan bukanlah sesuatu di luar Anda, tetapi sesuatu yang selalu ada di dalam Anda. Uang adalah alat yang mengikuti arah pikiran dan niat kita. Namun, banyak orang merasa terjebak dalam pola pikir kekurangan karena mereka tidak pernah benar-benar mendefinisikan apa yang mereka inginkan dari uang dan mengapa. Tanpa tujuan yang jelas, energi uang menjadi tidak terarah, seperti kompas yang jarumnya berputar tanpa arah. Menentukan tujuan finansial dengan jelas dan menyelaraskan pikiran untuk mendukung tujuan tersebut adalah langkah penting agar uang tidak hanya hadir dalam hidup Anda, tetapi juga bekerja sesuai dengan maksud Anda. Langkah pertama menuju tujuan yang jelas adalah bertanya kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya inginkan, dan yang lebih penting, mengapa saya menginginkannya. Banyak orang menginginkan uang, tetapi tanpa pemahaman mendalam tentang alasan di baliknya, keinginan itu menjadi samar. Apakah Anda mencari kebebasan, rasa aman, atau kesempatan untuk berkontribusi lebih besar? Ketika Anda memahami alasan mendasar di balik keinginan Anda menciptakan hubungan yang lebih mendalam dan otentik dengan uang. Ini bukan lagi soal angka semata, tetapi tentang makna dan tujuan di balik kekayaan yang Anda ciptakan. Tujuan finansial bukan hanya soal menuliskan angka atau target. Ia perlu dirasakan dengan kuat dalam diri Anda. Pikiran Anda harus merespons keinginan itu seolah-olah ia sudah menjadi kenyataan. Semakin intens Anda merasakan keinginan tersebut, semakin kuat energi yang Anda pancarkan kepada alam semesta. Ini adalah proses membawa masa depan ke dalam saat ini. Merasakan kebebasan, kedamaian, atau kegembiraan yang akan datang bersama pencapaian finansial Anda. Emosi ini adalah bahan bakar yang memperkuat fokus Anda dan mempercepat realisasi tujuan tersebut. Ketika Anda berulang kali membayangkan dan fokus pada tujuan finansial Anda, pikiran Anda menciptakan jalur saraf baru yang memperkuat keyakinan bahwa tujuan tersebut mungkin dan dapat dicapai. Pikiran adalah alat yang sangat kuat, dan setiap kali Anda fokus pada kekayaan dan peluang, Anda melatih otak Anda untuk bekerja mendukung arah tersebut. Sebaliknya, ketika pikiran Anda terjebak dalam ketakutan atau keraguan, otak memperkuat pola-pola negatif tersebut. Dengan konsisten memusatkan perhatian pada hasil positif, Anda memprogram pikiran untuk bertindak selaras dengan tujuan finansial Anda. Fokus adalah kunci. Anda mungkin menetapkan tujuan besar, tetapi tanpa fokus yang konsisten, energi Anda akan terpecah. Banyak orang merasa antusias di awal perjalanan finansial mereka, tetapi ketika tantangan muncul, fokus mereka mulai melemah. Disinilah komitmen Anda diuji. Fokus bukan berarti memikirkan uang sepanjang waktu, melainkan membuat keputusan sehari-hari yang mendukung tujuan Anda. Ini bisa berarti menghindari pengeluaran yang tidak perlu, mengambil peluang yang sesuai, atau tetap optimis di tengah ketidakpastian. Dengan fokus berkelanjutan, Anda menciptakan momentum yang akan membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Tujuan yang jelas berfungsi seperti peta jalan dan kompas. Ia membantu Anda tahu kemana Anda menuju dan memberi arah ketika Anda merasa bingung atau terjebak dalam keraguan. Ketika Anda dihadapkan pada pilihan, Anda bisa bertanya, apakah ini membawa saya lebih dekat atau menjauh dari tujuan saya? Dengan cara ini, tujuan Anda menjadi panduan dalam setiap keputusan, baik besar maupun kecil. Anda tidak lagi bergerak dengan ketidakpastian, tetapi dengan keyakinan bahwa setiap langkah membawa Anda lebih dekat ke kondisi finansial yang Anda impikan. Ketika pikiran Anda sepenuhnya selaras dengan tujuan finansial Anda mulai merasakan perubahan dalam hidup Anda. Peluang mulai bermunculan secara tidak terduga. Orang-orang yang tepat, ide baru, dan jalan keluar kreatif muncul ketika Anda berada pada frekuensi yang sama dengan tujuan Anda. Ini bukan kebetulan, alam semesta merespons frekuensi niat Anda. Dengan menyingkronkan pikiran dan tindakan Anda membuka pintu bagi aliran energi dan uang yang lancar. Dalam perjalanan menuju tujuan finansial, Anda mungkin menghadapi gangguan, baik dari luar maupun dari keraguan dalam diri sendiri. Di saat seperti itu, penting untuk kembali pada tujuan awal Anda. Mengingat mengapa Anda memulai perjalanan ini akan membantu Anda tetap fokus dan tidak tergoyahkan. Gunakan afirmasi, visualisasi,
atau jurnal harian untuk menjaga pikiran Anda tetap selaras dengan tujuan Anda. Semakin Anda memperkuat niat Anda, semakin kecil kemungkinan Anda teralihkan oleh hal-hal yang tidak relevan. Di balik setiap pencapaian besar, ada energi emosi yang mendahuluinya. Perasaan bahwa sesuatu telah terwujud sebelum ia benar-benar terjadi adalah rahasia tersembunyi dari kesuksesan banyak orang. Uang, seperti segala sesuatu di alam semesta, merespons getaran emosi. Dengan melatih diri untuk merasakan keberhasilan dan kelimpahan sekarang, Anda memancarkan sinyal kuat kepada alam semesta bahwa Anda sudah berada dalam frekuensi yang tepat untuk menerima kekayaan. Pada titik ini, uang dan peluang tidak dapat tidak datang, karena Anda sudah menjadi magnet bagi hal-hal tersebut. Kebanyakan orang menunda kebahagiaan dan perasaan sukses sampai uang benar-benar datang. Mereka berkata, "Saya akan merasa damai dan bahagia ketika kondisi finansial saya berubah." Tetapi disinilah letak jebakannya, alam semesta tidak bekerja berdasarkan janji masa depan, tetapi pada frekuensi yang Anda pancarkan saat ini. Apakah Anda bisa merasa kaya, bebas, dan berlimpah hari ini, bahkan sebelum melihatnya di rekening bank Anda? Ketika Anda memilih untuk merasakan emosi ini sekarang, Anda menciptakan realitas internal yang akan segera terpantul ke dunia luar Anda. Emosi Anda adalah sinyal. Apa yang Anda rasakan, Anda tarik lebih banyak ke dalam hidup Anda. Jika Anda terus-menerus merasa kekurangan, takut, atau cemas tentang uang, itulah sinyal yang Anda kirimkan, dan itulah yang akan terus datang. Sebaliknya, ketika Anda memancarkan rasa syukur, kegembiraan, dan kelimpahan, Anda menyiarkan kepada alam semesta bahwa Anda sudah hidup dalam realitas tersebut. Emosi Anda menjadi semacam undangan bagi peluang dan kekayaan untuk muncul. Alam semesta tidak membedakan antara realitas yang Anda alami secara fisik dan realitas yang Anda bangun di dalam pikiran dan hati Anda. Ia merespons frekuensi yang Anda pancarkan. Ketika Anda merasa sudah berada dalam kondisi berkelimpahan, tindakan Anda pun berubah. Anda berhenti bertindak dari tempat kekurangan dan mulai bertindak dari tempat kelimpahan. Ini bukan berarti menghamburkan uang, melainkan melangkah dengan rasa percaya diri dan keyakinan bahwa Anda selalu didukung. Disinilah intuisi mulai memainkan peran penting. Anda akan mulai merasa tertarik pada peluang yang selaras dengan tujuan finansial Anda, dan Anda akan memiliki keberanian untuk mengambil langkah-langkah terinspirasi. Tindakan yang diambil dari tempat kelimpahan selalu memiliki energi yang berbeda. Alih-alih berusaha keras dan memaksakan hasil, Anda bergerak dengan aliran alami, seolah-olah alam semesta membuka jalan bagi Anda. Segala sesuatu di alam semesta bergetar pada frekuensi tertentu, termasuk uang, tujuan, dan diri Anda. Ketika Anda beroperasi dari frekuensi kelimpahan, pintu-pintu mulai terbuka dengan sendirinya. Orang-orang baru muncul, ide kreatif datang dengan tiba-tiba, dan situasi yang sebelumnya tampak mustahil menjadi mungkin. Ini bukan sekadar kebetulan, ini adalah cerminan dari frekuensi yang Anda pancarkan. Peluang akan selalu datang pada waktu dan cara yang tepat ketika Anda sudah menjadi resonansi yang cocok bagi mereka. Alih-alih mengejar uang, Anda menariknya kepada Anda, karena Anda sudah berada dalam frekuensi yang selaras dengan kekayaan dan kesuksesan. Merasakan emosi seolah-olah tujuan Anda sudah tercapai bukan sesuatu yang terjadi sekali saja. Ini adalah kebiasaan yang perlu dibangun setiap hari. Mulailah hari Anda dengan berfokus pada hal-hal yang sudah Anda miliki dan syukuri. Visualisasikan tujuan finansial Anda seolah-olah sudah terjadi, dan rasakan bagaimana hidup Anda akan terasa dengan pencapaian tersebut. Dengan latihan konsisten, pikiran dan tubuh Anda akan terbiasa dengan perasaan ini, dan ini akan menjadi frekuensi dasar Anda. Anda juga bisa menggunakan afirmasi positif atau meditasi singkat untuk membantu diri Anda tetap berada dalam kondisi emosional yang mendukung. Ingatlah, perubahan besar terjadi melalui langkah kecil dan konsisten. Ketika Anda sudah merasakan kelimpahan di dalam diri, setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki kekuatan besar. Telepon yang Anda lakukan, email yang Anda kirim, atau keputusan finansial yang Anda buat akan membawa energi keberhasilan. Ini bukan lagi tentang berapa banyak yang Anda lakukan, tetapi tentang bagaimana Anda melakukannya. Tindakan yang dilakukan dari tempat kelimpahan selalu menghasilkan hasil yang lebih besar,
karena mereka didukung oleh energi yang selaras dengan tujuan Anda. Perjalanan menuju kesuksesan finansial tidak pernah lurus dan bebas hambatan. Di sepanjang jalan, Anda akan menghadapi ketidakpastian, rasa takut, dan tantangan. Namun, justru dalam momen-momen inilah kekuatan sejati Anda diuji. Pertanyaannya bukanlah apakah Anda akan menemui tantangan, tetapi bagaimana Anda akan meresponsnya. Akan Anda biarkan ketakutan mengendalikan langkah, atau Anda akan memilih untuk tetap berkomitmen pada visi Anda dan mengambil tindakan yang terinspirasi. Menghadapi ketidakpastian dengan hati terbuka bukan sekadar tentang bertahan. Ini tentang berkembang dan menjadi pencipta aktif dari realitas finansial yang Anda inginkan. Keyakinan lama tentang uang seringkali menjadi penghalang yang tak terlihat dalam perjalanan kita. Sebagai contoh, mungkin Anda pernah mendengar, uang tidak tumbuh di pohon, atau kekayaan hanya untuk orang-orang tertentu. Keyakinan seperti ini tertanam dalam pikiran dan tanpa sadar membatasi cara Anda memandang uang. Maka, langkah pertama dalam menghadapi tantangan adalah mempertanyakan apakah keyakinan tersebut benar-benar milik Anda atau hanya hasil dari program sosial dan keluarga. Melepaskan keyakinan lama membuka ruang bagi perspektif baru. Ketika Anda menyadari bahwa uang hanyalah alat, bukan sumber kebahagiaan atau penderitaan, hubungan Anda dengan uang mulai berubah. Ini memberi Anda kebebasan untuk mendekati uang dengan perasaan syukur, bukan rasa takut. Apa motivasi utama Anda dalam mengejar uang? Apakah Anda bergerak karena tujuan atau justru didorong oleh ketakutan akan kekurangan? Ini adalah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dengan jujur. Jika hubungan Anda dengan uang berakar pada ketakutan, Anda akan terus-menerus merasa cemas dan tidak cukup. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda kumpulkan. Di sisi lain, ketika Anda melihat uang sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, Anda akan mengalami perubahan mendalam dalam cara Anda bekerja dan mengambil keputusan. Ketika tujuan menjadi pusat dari motivasi Anda, uang akan datang sebagai efek samping alami dari tindakan yang bermakna dan selaras dengan nilai-nilai Anda. Syukur bukan hanya untuk hal-hal yang sudah Anda miliki, tetapi juga untuk hal-hal yang sedang menuju kepada Anda. Ketika Anda bersyukur atas sesuatu bahkan sebelum hal itu datang, Anda mengirim sinyal kuat bahwa Anda sudah percaya diri dengan proses dan aliran kehidupan. Ini bukan tentang mengabaikan kenyataan saat ini, tetapi tentang memilih untuk melihat dunia dari sudut pandang kelimpahan. Syukur mengubah energi Anda dari kekurangan menjadi kelimpahan, dan dari kecemasan menjadi ketenangan. Semakin Anda bersyukur, semakin Anda menarik situasi dan peluang yang selaras dengan rasa syukur tersebut. Ketika Anda benar-benar memahami bahwa Anda adalah makhluk yang sudah berlimpah, segala ketakutan tentang kekurangan mulai memudar. Kekayaan sejati tidak datang dari uang di rekening bank, tetapi dari keyakinan bahwa Anda selalu memiliki kemampuan untuk menciptakan dan berkontribusi. Dari perspektif ini, Anda tidak lagi merasa kekurangan atau terbatas. Anda melihat diri sebagai makhluk yang terhubung dengan sumber daya tak terbatas dari alam semesta. Mengubah cara pandang ini membawa Anda pada rasa damai dan kepastian, terlepas dari apa yang terjadi di luar. Anda menyadari bahwa segala sesuatu yang Anda butuhkan selalu tersedia di dalam diri Anda. Menghadapi tantangan finansial membutuhkan pergeseran paradigma dari sekadar menjadi konsumen pasif menjadi pencipta aktif. Pikirkan apa yang bisa Anda ciptakan, bagikan, atau kontribusikan. Uang bukan tujuan akhir, ia adalah alat untuk memenuhi visi yang lebih besar. Saat Anda menciptakan sesuatu dengan niat dan tujuan, Anda berkontribusi pada evolusi diri Anda sendiri dan orang lain. Ketika Anda fokus pada apa yang bisa Anda hasilkan, alih-alih hanya mencari keuntungan finansial, uang akan datang sebagai hasil alami dari nilai yang Anda berikan kepada dunia. Anda menjadi sumber kelimpahan, bukan sekadar penerimanya. Ketidakpastian seringkali membuat kita takut untuk bergerak. Namun, disinilah kekuatan tindakan terinspirasi muncul. Tindakan terinspirasi bukan tentang melakukan sesuatu dengan terburu-buru atau panik, tetapi tentang bertindak dari tempat yang selaras dengan intuisi dan tujuan. Ini bisa berupa langkah kecil seperti menghubungi seseorang, memulai proyek baru,
atau membuat keputusan finansial yang tampaknya sederhana. Tindakan kecil yang dilakukan dengan keyakinan dan fokus seringkali menghasilkan dampak besar. Alam semesta merespons setiap langkah Anda dengan cara yang tidak terduga, membuka pintu yang sebelumnya tampak tertutup. Ketika Anda melihat uang sebagai tujuan akhir, Anda akan terus merasa terjebak dalam lingkaran ketidakpuasan. Sebaliknya, pandanglah uang sebagai alat yang memungkinkan Anda hidup selaras dengan nilai-nilai dan tujuan Anda. Uang bukanlah penentu nilai diri Anda, tetapi ia bisa menjadi sarana untuk mewujudkan impian dan kontribusi yang bermakna. Dengan perspektif ini, Anda tidak lagi takut akan uang atau merasa cemas kehilangannya. Anda memahami bahwa uang selalu bergerak dalam aliran, dan Anda adalah bagian dari aliran tersebut. Anda selalu memiliki kekuatan untuk menarik dan mengelola uang sesuai dengan tujuan hidup Anda. Mengubah cara pandang tentang uang membutuhkan komitmen dan konsistensi. Selama bertahun-tahun, pikiran kita mungkin telah dipenuhi dengan keyakinan yang mengakar kuat bahwa uang sulit didapat hanya untuk orang tertentu, atau bahkan bahwa mengejar uang adalah sesuatu yang salah. Namun, perubahan bukanlah sesuatu yang instan. Seperti menanam benih, hasilnya tidak akan langsung terlihat. Tetapi dengan perawatan dan ketekunan, panen pasti akan datang. Inilah tujuan dari praktik selama 33 hari, mematahkan pola pikir lama dan memperkuat resonansi dengan energi kelimpahan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperdalam kesadaran Anda dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan uang. Proses ini adalah perjalanan spiritual sekaligus mental yang akan membawa Anda lebih dekat pada hidup penuh makna dan kemakmuran. Resonansi dengan tujuan bukan hanya tentang fokus pada apa yang Anda inginkan, tetapi juga tentang menjadi pribadi yang selaras dengan energi tujuan tersebut. Selama 33 hari ini, Anda akan belajar untuk tidak sekadar berharap atau berandai-andai, tetapi berkomitmen sepenuhnya. Ini berarti Anda mulai berpikir, merasakan, dan bertindak seolah-olah tujuan finansial Anda sudah tercapai. Hukum resonansi bekerja seperti cermin. Dunia luar akan mencerminkan vibrasi batin Anda. Ketika Anda selaras dengan frekuensi kelimpahan, peluang akan muncul secara alami. Komitmen Anda untuk menjalani hidup dengan cara ini adalah langkah pertama menuju perubahan yang nyata. Selama 33 hari ini, alam semesta akan mulai mengirimkan tanda-tanda dan sinyal, kadang-kadang dalam bentuk peluang, ide baru, atau bahkan tantangan yang harus dihadapi. Setiap peristiwa yang muncul adalah bagian dari proses transformasi. Alih-alih menganggap tantangan sebagai penghalang, lihatlah mereka sebagai petunjuk tentang area mana dalam hidup Anda yang memerlukan perhatian dan penyelarasan lebih dalam. Menjadi sadar dan memperhatikan apa yang muncul adalah langkah penting. Jangan abaikan pesan-pesan kecil yang datang kepada Anda. Mungkin ada petunjuk yang akan membuka pintu menuju kelimpahan yang lebih besar. Konsistensi adalah kunci untuk memperkuat resonansi Anda dengan energi kelimpahan. Sama seperti tubuh membutuhkan latihan fisik secara rutin untuk menjadi kuat, pikiran juga membutuhkan latihan mental secara berkelanjutan untuk tetap fokus pada tujuan. Setiap hari dalam praktik ini adalah seperti menambah satu batu bata dalam fondasi kehidupan finansial Anda. Kuncinya adalah untuk tidak menyerah di tengah jalan, terutama saat perubahan tidak langsung terasa. Pada hari-hari tertentu, mungkin Anda merasa seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun, di balik layar, alam semesta terus bekerja untuk mewujudkan resonansi baru Anda. Tanpa kesadaran, perubahan tidak mungkin terjadi. Anda perlu menjadi sadar terhadap pikiran dan perasaan Anda setiap hari. Apakah Anda merasakan kecemasan terkait uang? Apakah Anda memiliki keyakinan negatif yang masih muncul? Dengan menjadi sadar, Anda bisa mulai melepaskan pola lama dan menggantinya dengan pola yang baru dan lebih bermanfaat. Kesadaran bukan hanya tentang menyadari pikiran negatif, tetapi juga tentang mengenali pikiran dan perasaan positif, dan mengarahkan fokus Anda pada mereka. Apa yang Anda fokuskan, itulah yang berkembang. Selama perjalanan 33 hari ini, penting untuk mengubah cara pandang Anda tentang uang. Uang bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mengakses potensi yang lebih besar dalam hidup Anda. Ketika Anda melihat uang sebagai alat, bukan sebagai penguasa, Anda mulai merasa lebih bebas.
Uang tidak lagi menjadi sesuatu yang Anda kejar, tetapi sesuatu yang Anda kelola dengan bijaksana untuk mendukung visi dan misi hidup Anda. Dengan pemahaman ini, Anda akan merasa lebih mudah untuk bersikap tenang dan percaya diri dalam menghadapi situasi finansial apapun, karena Anda tahu bahwa uang hanyalah salah satu dari banyak sumber daya yang tersedia bagi Anda. Transformasi sejati terjadi ketika Anda mulai melihat diri Anda sebagai pencipta yang kuat, bukan korban dari keadaan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah realitas finansial Anda kapanpun Anda mau. Keyakinan ini adalah fondasi dari perjalanan selama 33 hari ini, sebuah perjalanan untuk menyadari bahwa Anda memiliki kemampuan untuk menciptakan kelimpahan melalui pikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memilih kembali. Apakah Anda akan menjadi pencipta atau hanya penonton? Apakah Anda akan bergerak dengan keberanian atau membiarkan ketakutan menguasai? Semakin Anda memilih untuk bertindak sebagai pencipta, semakin kuat resonansi Anda dengan kelimpahan. Perubahan besar tidak selalu datang dengan cara yang dramatis. Kadang-kadang, mereka muncul dalam bentuk langkah-langkah kecil yang konsisten. Praktik selama 33 hari ini bukan hanya tentang mengubah cara Anda berpikir tentang uang, tetapi juga tentang mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Anda bukan lagi seseorang yang terbatas oleh keyakinan lama atau situasi eksternal. Anda adalah pencipta yang kuat dan sadar, siap untuk menarik kelimpahan dan kesuksesan ke dalam hidup Anda. Pada akhir perjalanan ini, Anda akan menemukan bahwa uang bukan lagi sesuatu yang Anda takuti atau buru. Sebaliknya, ia menjadi alat yang mendukung Anda dalam menjalani kehidupan yang lebih selaras, bermakna, dan berlimpah. Kelimpahan sudah ada dalam diri Anda, praktik ini hanyalah proses untuk mengingatnya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.